Assalamualaikum teman-teman, apa kabar semua? Semoga kalian sehat selalu dan tetap menjaga protokol kesehatan ya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Salwa Afniola, mahasiswa pendidikan biologi angkatan 2018 di Universitas Syekh Kuala. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membuat video pembelajaran untuk memenuhi tugas mata kuliah inovasi dan media pembelajaran. Tapi sebelum itu, jangan lupa tekan tombol like dan tombol subscribe ya. Dan jangan lupa bagikan ke teman-teman kalian. So let's check out the video. Pada video kali ini, kita akan sama-sama belajar mengenai materi pencemaran udara. Tapi sebelum itu, kita akan lebih dulu mempelajari apa itu pencemaran. Jadi, menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, Pasal 1 Ayat 12, pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya akan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Bahan pencemaran itu disebut juga dengan polutan. Jadi sekarang kita mengetahui apa itu pengertian dari pencemaran. Sedangkan apa itu pencemaran udara? Pencemaran udara adalah kehadiran substansi fisik, kimia atau biologi di atmosfer dalam jumlah yang dapat membahayakan kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan, mengganggu estetika dan kenyamanan, atau merusak properti. Pencemaran udara itu dapat ditimbulkan oleh sumber-sumber alami maupun oleh kegiatan manusia. Polutan-polutan yang menyebabkan pencemaran udara itu disebut dengan pencemar, di mana ada dua jenis pencemar udara, yaitu pencemar primer dan pencemar sekunder. Pencemar primer adalah substansi pencemar yang ditimbulkan langsung dari sumber pencemar udara. Contohnya itu adalah karbon monoksida karena ia merupakan hasil dari pembakaran. Yang kedua adalah pencemar sekunder, yaitu substansi pencemar yang terbentuk dari reaksi pencemar-pencemar primer di atmosfer. Contohnya itu adalah pembentukan ozon dalam smog fotokimia. Dari setiap pembakaran yang dilakukan oleh suatu pabrik, itu akan menghasilkan asap, di mana asap ini akan memproduksi polutan seperti nitrogen oksida, sulfur dioksida, dan hidrokarbon. Selain itu, asap-asap ini juga akan dihasilkan oleh pembakaran hutan, yaitu yang menjadi salah satu alasan meningkatnya polutan di udara. Asap yang berasal dari kebakaran hutan ini merupakan campuran dari gas, partikel, uap air, dan bahan organik serta mineral akibat pembakaran yang tidak sempurna. Asap-asap ini merupakan salah satu penyebab terjadinya pencemaran udara. Hal ini akan diperburuk jika asap pabrik atau asap kebakaran hutan itu yang dikeluarkan dalam jumlah dan kuantitas yang banyak sekaligus. Jadi asap-asap ini terdapat zat-zat yang berada di dalamnya. Kabut asap ini akan menyebabkan dampak yang negatif karena memiliki polutan-polutan yang berbahaya di dalamnya. Di antaranya itu yang pertama adalah karbon monoksida atau disebut juga dengan CO. Karbon monoksida itu merupakan zat yang memiliki sifat tidak berbau dan tidak berasa. Pada suhu udara normal, karbon monoksida ini akan berbentuk gas. Sedangkan pada suhu di bawah minus 192 derajat Celcius, karbon monoksida itu berbentuk cair. Sebagian besar gas CO itu berasal dari gas buangan dari pembakaran tidak sempurna bahan yang mengandung karbon atau bahan bakar fosil berupa minyak. Gas CO itu yang terkadang dapat muncul dari dalam tanah, itu dapat melalui kawah gunung dan sumur. Pada konsentrasi tinggi, gas CO ini akan sangat mematikan bagi manusia. Yang kedua itu adalah sulfur dioksida atau yang disebut juga dengan belerang oksida. Belerang oksida ini dapat berupa SO2 atau SO3. Gas SO2 itu berbau menyengat dan tidak mudah terbakar, sementara itu gas SO3 bersifat reaktif, di mana di udara ia mudah bereaksi dengan uap air sehingga dapat membentuk asam sulfat atau yang disebut juga dengan H2SO4 dan dapat menyebabkan terjadinya hujan asam dan korosi logam.
Belerang oksida itu berasal dari pembakaran bahan bakar fosil, terutama batu bara. Pencemaran SO2 di udara itu berasal dari asap pabrik dan kendaraan bermotor. SO2 ini membahayakan bagi penderita penyakit pernapasan kronis, di mana dapat menyebabkan kejang saluran pernapasan. Yang selanjutnya itu adalah nitrogen oksida atau NOx. Nitrogen oksida ini merupakan zat yang bersumber dari alat transportasi atau kendaraan bermotor, generator pembangkit listrik, pembuangan sampah, dan lain-lain. Gas EO ini bersifat tidak berwarna, tidak berbau, dan dapat teroksidasi oleh oksigen menjadi NO2 yang bersifat toksik. NO2 itu berbau menyengat dan berwarna coklat kemerahan. Dalam keadaan normal, gas NO ini tidak berbahaya, tetapi dalam konsentrasi tinggi, NO dapat menyebabkan iritasi mata dan gangguan sistem saraf. Gas NO ini merupakan penyebab terjadinya hujan asam yang membahayakan kehidupan tumbuhan dan hewan, menyebabkan korosi logam, serta merapuhkan struktur candi dan bangunan. Selanjutnya yaitu ada zat yang disebut juga dengan klorofluorokarbon atau CFC dan halon. Klorofluorokarbon merupakan zat yang terbentuk dari 3 jenis unsur, yaitu klor, fluor, dan karbon. Sementara itu, halon itu merupakan zat yang memiliki unsur seperti CFC yang ditambah dengan brom. Gas CFC ini bersifat tidak berbau, tidak mudah terbakar, dan tidak mudah bereaksi. Gas CFC ini dimanfaatkan sebagai gas pendorong dalam kaleng semprot, pengembang busa polimer, pendingin, dan lemari es, serta AC, serta pelarut pembersih dalam microchip. Nama dagangnya merupakan freon. Gas CFC ini akan naik ke atmosfer dan merusak lapisan ozon. Menipisnya lapisan ozon itu akan menyebabkan semakin tingginya intensitas paparan sinar ultraviolet ke bumi, sehingga akan memicu terjadinya kanker kulit dan kerusakan mata pada manusia, serta dapat mematikan spesies tumbuhan. Selain itu, menurut penelitian, penggunaan kendaraan bermotor itu semakin lama semakin meningkat, hingga menimbulkan kemacetan di jalan raya. Kendaraan bermotor yang berlebihan itu akan berdampak pada kelebihan pemakaian bahan bakar, sehingga akan semakin banyak gas CO atau karbon monoksida di udara. Hal ini akan menyebabkan terjadinya kabut asap, di mana kabut asap ini terjadi akibat reaksi dari bahan kimia dengan sinar matahari, sehingga dapat menyebabkan kabut asap, kabut tebal, atau kabut polusi udara. Kabut asap yang tebal itu dapat menyebabkan orang jarang bisa melihat matahari. Kabut asap ini bisa berwarna abu-abu, coklat, atau biru keabu-abuan, di mana itu tergantung pada polutan yang ada di dalamnya. Asap-asap ini akan menimbulkan terjadinya hujan asam. Selain itu, juga dapat berpotensi dalam meningkatkan efek rumah kaca. Gas rumah kaca itu seperti karbon dioksida dan metana yang dihasilkan, salah satunya merupakan dari asap hasil limbah pabrik. Kabut asap ini itu dapat membuat seseorang sulit bernapas, terutama anak-anak dan orang dewasa yang lebih tua. Beberapa kota yang pernah menderita kabut asap ekstrim itu akan mengeluarkan peringatan polusi udara. Contohnya itu adalah Hong Kong. Seperti kita ketahui, belakangan ini tingkat pencemaran udara itu di dunia semakin tinggi. Hal ini disebabkan oleh beberapa aktivitas manusia, di antaranya adalah transportasi, industri dan pabrik, pembangkit listrik, pembakaran baik secara tradisional atau modern, gas buang pabrik yang menghasilkan gas berbahaya, dan lain-lain. Ada beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk mengurangi polusi udara di kota atau di daerah-daerah sekitar kita. Yang pertama itu adalah beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi umum, di mana kita ketahui bahwa asap dari kendaraan pribadi merupakan salah satu penyumbang utama kemacetan dan polusi udara di kota. Dengan beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi umum, pencemaran udara akibat asap kendaraan pun bisa dikurangi. Sementara itu, jika perjalanan kita memang membutuhkan kendaraan pribadi, maka kita harus memastikan mesin kendaraan dalam keadaan baik sebelum digunakan. Dan untuk mengetahui kinerja mesin kendaraan, kita dapat lebih dulu melakukan uji emisi di bengkel-bengkel terdekat. Yang kedua adalah bersepeda atau berjalan kaki. Bersepeda atau berjalan kaki merupakan cara yang mudah yang bisa dilakukan saat kita ingin berpergian dalam jarak dekat. Selain tidak menghasilkan polusi, bersepeda dan berjalan kaki juga baik untuk kesehatan tubuh. Selanjutnya itu tidak membakar sampah. Sebagian orang mungkin berpikir bahwa membakar sampah itu dapat mengurangi masalah timbunan sampah.
Padahal kebiasaan buruk ini merupakan salah satu penyebab pencemaran udara. Asap hasil pembakaran sampah itu berbahaya bagi kesehatan tubuh karena mengandung zat-zat beracun. Paparan asap pembakaran sampah atau kabut asap dalam jangka panjang diketahui dapat meningkatkan risiko berbagai masalah kesehatan, seperti infeksi saluran pernapasan, gangguan jantung dan paru-paru, serta kanker. Selanjutnya itu menghentikan kebiasaan merokok. Asap rokok merupakan salah satu sumber polusi udara yang tidak boleh dianggap sepele. Hampir sama dengan asap pembakaran, asap rokok juga mengandung beragam jenis bahan kimia berbahaya yang dapat menimbulkan polusi udara. Selanjutnya itu membatasi pemakaian listrik, di mana tenaga listrik di Indonesia itu kebanyakan masih diperoleh dari mesin pembangkit listrik yang menggunakan minyak atau batu bara, sehingga menciptakan banyak asap dan polusi. Oleh karena itu, untuk mengurangi polusi udara di kota, kita bisa membatasi pemakaian listrik guna mengurangi emisi pembangkit listrik penyebab pencemaran udara tersebut. Yang terakhir adalah memelihara lebih banyak tanaman. Jika memungkinkan, kita juga bisa mengurangi polusi udara dengan cara memperbanyak tanaman di rumah atau berkebun di sekitar rumah. Tanaman ini akan melepaskan oksigen dan menarik karbon dioksida dari udara, sehingga udara di dalam rumah dan lingkungan itu akan menjadi lebih segar. Oke teman-teman, jadi sekian untuk video kali ini. Semoga setelah menonton videonya, kalian semua bisa mendapatkan ilmu mengenai materi pencemaran lingkungan, khususnya itu materi pencemaran udara. Jadi sekian untuk videonya, tetap jaga kesehatan dan tetap menjaga lingkungan sekitar kita. Sampai jumpa di video selanjutnya.